Ya, sebelum kita lanjut, kita tanya kabar dulu ya teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, seperti yang kita lihat di depan, kalau saya ingat-ingat salah satu sastrawan Mandar juga, Ustaz Basir Maras, kalau dia pakai topi kayak begini, saya langsung ingat kayak Kak Ustaz, kayak Pak Ustaz Basir Maras. Dan semoga ilmunya Kak Sapri lebih jago lagi daripada Pak Ustaz. Amin amin. Ya, karyanya pun kita tunggu ya Kak. Siap. Lanjut teman-teman. Pada malam hari ini kita berbicara tentang Wiji Tukul, mengenang kembali Wiji Tukul. Nah, saya tertarik dengan tema yang diangkat oleh teman-teman panitia, teman-teman pelaksana, bahwa istirahatlah kata-kata. Saya sendiri belum tahu kenapa mesti harus mengambil tema dari itu. Kemudian dari mana asalnya kata ini? Ya, mungkin narasumber pada malam hari ini lebih paham dan sedikit lebih tahu daripada saya tentang Wiji Tukul. Karena terus terang saya mencari informasi dan mempelajari seperti apa itu Wiji Tukul pada saat 2 hari yang lalu, setelah saya dihubungi oleh adik-adik kami dari UKM Seni Sapota, disuruh memandu jalannya kegiatan sebagai moderator pada malam hari ini. Dan di situ saya bertanya-tanya, siapa sebenarnya Wiji Tukul ini? Nah, dari sekian pertanyaan yang saya muncul, mungkin bisa dijawab sebentar oleh Kak Sapri Arifuddin, seperti apa itu Wiji Tukul. Nah, dengan tema istirahatlah kata-kata, kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih buat Saudara Harun. Selalu gugup kalau duduk sama Harun. Ya, terima kasih atas kesempatannya, terkhusus buat UKM Sapota yang memberikan saya kesempatan untuk duduk di hadapan teman-teman, membincang salah satu sosok yang barangkali itu dihapus oleh sejarah. Sebagaimana saya perbincangkan tadi sama Harun sendiri justru tidak tahu siapa Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah salah seorang penyair. Ia hidup di zaman ketika rezim Orde Baru saking kuat-kuatnya. Kita barangkali mengenal Hairil Anwar. Kita barangkali mengetahui siapa itu W. Serendra. Tapi tahukah kita siapa Wiji Tukul? Tidak, karena dia tidak ada dalam buku sejarah kita. Dia tidak ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Karena dia adalah salah satu sosok yang kemudian dengan kata-katanya mampu membuat rezim Orde Baru terganggu. Bahkan dengan hanya kata-kata. Jadi Wiji Tukul ini bernama asli Wiji Widodo. Sebagaimana yang dilihat tadi secara videografisnya disampaikan sama teman-teman UKM Sapota, kurang lebih perjalanannya seperti itu. Dia anak seorang tukang beca, tapi kata-katanya bahkan justru dapat menghadapi yang namanya para intelektual. Ada satu kata-kata yang paling terkenal, hanya ada satu kata, lawan. Kata-kata itu kemudian menjadi motivasi dan menjadi api yang menggerakkan para mahasiswa ketika demo. Tidak ada rasanya kalau tidak ada puisinya Wiji Tukul. Jadi Wiji Tukul ini seorang penyair yang sebenarnya bukan hanya puisi-puisinya yang menggerakkan kita, tetapi perjalanan hidupnya juga. Pernah kita mendengar ada gium, puncak karir seorang aktivis adalah kematian, dan itulah yang ditempuh oleh Wiji Tukul. Sampai sekarang dia hilang, kita tidak tahu dia meninggal atau tidak. Tapi setelah dia menghilang di Mei 98, kira-kira kalau dia hidup sampai sekarang usianya 58 tahun. Tapi dia tidak pernah ditahu kabarnya. Dia dihilangkan oleh rezim. Apa yang membuat dia bertahan dalam ingatan para aktivis adalah karena dia hilang. Wiji Tukul itu pernah menjadi sebagai ketua divisi propaganda. Ada partai dan divisinya divisi propaganda. Sekarang kalau partai-partai yang kita lihat misalnya itu tidak ada divisi propagandanya, paling divisi humas. Ya. Sayangnya yang kita lihat sekarang aktivis-aktivis itu kemudian lebih kompromi terhadap banyak hal, khususnya mengenai kekuasaan dan sebagainya. Itu sampai ke tingkatan yang paling bawah, misalnya kita di daerah-daerah ini. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari Wiji Tukul, sebagaimana perjuangan hidupnya. Orang yang bukan siapa-siapa,
kemudian memutuskan hidup dengan kata-kata. Dia bahkan dengan kata-katanya harus hilang, dan dia meyakinkan kita bahwa kata-kata itu adalah senjata, sebagaimana disampaikan oleh Subkomandante Marcos, bahwa kata-kata itu punya nyawa, kata-kata ada ruhnya. Sampai sekarang kata-kata Wiji Tukul itu diasosiasikan dengan perlawanan. Dan kalau kita melihat puisi-puisi Wiji Tukul itu tidak disampaikan dengan metafora-metafora cinta dan sebagainya. Dia disampaikan dengan bahasa yang lugas. Dia menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat pada tahun-tahun dia menciptakan karya-karya tersebut. Maka di dalam puisi Wiji Tukul dia juga menyimpan sejarah peristiwa di tahun 98 itu. Ada salah satu puisi yang paling menarik ketika dalam puisinya dia bilang kemerdekaan itu nasi yang dimakan jadi tai. Tapi dari situ kita bisa melihat getirnya kemerdekaan di tahun 98. Kemerdekaan yang pada waktu itu memang tidak ada. Kita tahu meskipun kita tidak pernah hidup di zaman rezim Soeharto, tapi kita kalau membaca sejarahnya kita sama-sama tahu bahwa hidup di tahun-tahun tersebut adalah hidup yang penuh dengan represi. Dulu kalau kita lihat salah satu pernyataannya Budiman Sujatmiko, dia bilang kalau dulu di zaman 98 itu kita diskusi begini, itu jendela kelas harus terbuka. Siap-siap kalau ada polisi langsung keluar, kalau ada tentara langsung keluar. Gila sekali di tahun 98. Dan kita bisa membaca buku-bukunya. Bukunya ada naskahnya yang kemudian diambil sama polisi dan tidak pernah dikembalikan. Tapi kemudian adiknya itu kerjasama sama Oki Madasari. Oki Madasari ini seorang penulis. Ada banyak bukunya juga yang bicara tentang realisme sosialis, tentang realitas masyarakat bawah dan ketertindasannya. Silakan teman-teman baca. Itu kemudian menyusun puisi-puisi Wiji Tukul yang berserakan, dan diambil satu judul Nyanyian Akar Rumput. Dan Istirahatlah Kata-Kata menjadi salah satu puisi di dalam buku tersebut. Istirahatlah Kata-Kata adalah puisi yang ditulis Wiji, kalau saya tidak keliru, di tahun 1988. Apa makna dari Istirahatlah Kata-Kata? Ini sangat, kalau kita baca secara menyeluruh puisinya, itu akan membawa kita pada sebuah permenungan dan membawa kita pada konteks hidup di zaman yang penuh dengan represi. Kata-kata yang tadinya senjata dipaksa untuk istirahat. Istirahatlah kata-kata. Dan Wiji Tukul ini teman-teman, dia bisa menjadi penyair yang kurang lebih setara dengan penyair-penyair yang sudah saya sebutkan tadi, Rendra, Khairil Anwar, karena dia membawa zeitgeist, dia membawa semangat zaman, dia membawa satu semangat zaman di tahun 98 di mana orang berbondong-bondong untuk menolak pemerintahan militeristik Soeharto. Khususnya karena sekarang buat teman-teman milenial atau teman-teman yang baru mau mengenal Wiji Tukul, anaknya Wiji Tukul namanya Fajar Merah, beberapa lagunya itu diambil dari puisinya Wiji Tukul, Bunga dan Tembok dan sebagainya. Itu diambil dari puisi-puisi Wiji Tukul. Nah, itu juga memperkenalkan kita kepada siapa Wiji Tukul itu sendiri, meskipun secara tidak langsung. Dan kemudian Wiji Tukul ini juga adalah orang yang sebenarnya, saya pernah baca sebuah artikel panjang mengenai Wiji Tukul. Dia itu tidak meniatkan diri untuk menulis puisi-puisi protes atau puisi-puisi perlawanan, tapi dia menulis untuk dirinya sendiri. Kenapa kemudian dalam puisinya terbersit kata-kata perlawanan dan sebagainya? Karena dia dituntut oleh zaman untuk menulis seperti itu. Saya yakin buat teman-teman yang menulis prosa, menulis novel, dan anggaplah kita hidup di zaman 98 hari ini, maka corak penulisan kita kurang lebih sama dengan apa yang ditulis sama Wiji Tukul. Kita menafikan yang namanya senja, kopi, itu berbeda dengan apa yang ditulis oleh Wiji Tukul. Wiji Tukul menulis kesehariannya, tentang kemerdekaan yang direnggut, kehidupannya pada zaman itu, dan kita bisa menikmati puisi-puisinya. Kalau teman-teman mengenal Sohoki, maka tidak afdal kalau tidak mengenal Wiji Tukul. Kalau teman-teman mengenal Munir, maka tidak afdal kalau tidak mengenal Wiji Tukul, karena mereka satu tarikan nafas. Mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama di bidang aktivisme, dan sama-sama kita tahu bahwa akhir dari perjuangannya adalah kematian. Kalau biografinya saya pikir secara ringkas tadi sudah disampaikan melalui infografis dalam bentuk video tadi. Yang justru yang harus kita wariskan adalah apa yang bisa kita petik dari Wiji Tukul. Kenapa kita perlu mengenang dia? Kenapa kegiatan malam hari ini harus ada?
Apa pentingnya Wiji Tukul dalam kehidupan kita? Wiji Tukul mendedahkan sebuah peristiwa di tahun 98 itu untuk membuka mata kita bahwa kehidupan yang kita nikmati sekarang ini adalah kehidupan yang pernah diperjuangkan dengan darah. Kehidupan teman-teman berkumpul untuk mendiskusikan ini adalah kehidupan yang tidak pernah dinikmati oleh pendahulu-pendahulu kita atau para aktivis-aktivis dahulu. Mereka tidak pernah mendiskusikannya di ruang terbuka, apalagi kalau ada hubungannya mengenai kelompok-kelompok yang menentang rezim. Terkhusus barangkali kalau teman-teman ingin mendiskusikan kelompok-kelompok kiri dan sebagainya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh Wiji Tukul dulunya. Dan Wiji Tukul ini memulai perjalanannya untuk pindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu di tahun 96 ketika dia dituduh terlibat dalam peristiwa Kuda Tuli. Kuda Tuli itu adalah kerusuhan 27 Juli di mana kantor PDI itu diserang oleh kelompok PDI yang lain karena satu pimpinan Megawati, satu pimpinan Suryadi yang pro terhadap rezim Soeharto. Dia dituduh terlibat dalam kerusuhan itu dan mulai dari tahun 96 dia kemudian diburu, makanya dia pindah-pindah sampai ke Kalimantan, mengganti namanya dan sebagainya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Wiji Tukul itu bukan sekedar pencipta puisi, tapi hidupnya sudah puitis. Hidupnya sudah puisi itu sendiri. Dari perjalanan-perjalanannya, dari dia dicari, siapa sih yang tidak, kalau kita dalam konteks sekarang ya, itu keren sekali loh dicari-cari. Dicari-cari sama rezim ya, dicari-cari. Meskipun kita tahu bahwa konsekuensinya adalah ya kita akan dihilangkan gitu. Meskipun dalam konteks hari ini aktivis kita tidak sama dengan aktivis pada waktu itu karena memang zamannya sudah berbeda. Kita tidak hidup di zaman yang represif. Kita tidak hidup dalam tekanan. Kita tidak hidup dalam larangan-larangan, sehingga apa yang kemudian muncul dari rezim seperti ini adalah aktivisme yang setengah-setengah pula, karena kita tidak betul-betul ditekan. Berbeda dengan tahun 98 atau lebih khususnya semenjak 32 tahun rezim Soeharto berdiri. Karena juga sebagian besar adalah teman-teman pemuda, khususnya barangkali mahasiswa, gitu untuk menggambarkan realitas zamannya itu harus teman-teman replika. Apalagi kalau teman-teman kemudian bergerak ke aktivisme yang lebih radikal misalnya. Teman, saya menyampaikan karena sebagai pegiat literasi maka tidak afdal kalau kita tidak mengampanyekan teman-teman untuk membaca, dan membaca itu bukan sekedar mengkonsumsi pikiran-pikiran orang lain, tetapi membaca adalah sebuah proses di mana kita dituntut untuk memproduksi gagasan-gagasan baru. Dari proses membaca itu kita munculkan gagasan-gagasan baru. Setelah gagasan-gagasan baru lahir, maka dari situ kita bisa kemudian mempunyai landasan untuk bergerak. Kita bergerak karena apa sih sebenarnya? Kita berbuat karena apa sih? Dan itu landasannya bisa kita temukan dari proses pembacaan kita terhadap banyak hal, baik itu buku ataupun peristiwa. Kita sama-sama tahu di tahun 98 itu sebuah kekisruhan terjadi. Puncaknya ketika rezim Soeharto jatuh. Ada 13 orang yang hilang, salah satunya termasuk Tukul, Wiji Tukul, yang sampai sekarang tidak ditahu keberadaannya bersama ke-12 orang yang lain. Ada upaya-upaya yang dilakukan tentu saja, karena Tukul juga bukan orang sembarangan di kalangan aktivis pada saat itu. Di tahun 2000, ketika orang sudah tidak melihat Tukul termasuk keluarganya, istrinya kemudian mengajukan gugatan untuk mencari Wiji Tukul kemana. Kemudian lembaga-lembaga semacam Kontras untuk Komisi Orang Hilang kemudian mencari Wiji Tukul. Tetapi sampai pada saat ini tidak ada yang tahu. Selalu ada yang bilang bahwa Wiji Tukul di sini, ketika datang untuk dikonfirmasi ternyata bukan. Dan upaya-upaya itu terus ada. Dan penting untuk diingat, kekerasan terhadap orang hilang itu adalah yang abadi. Dia tidak akan pernah selesai kecuali diselesaikan oleh rezim itu sendiri. Bahkan setelah rezim itu tiada. Dia sama dengan pembantaian di masa lalu, dia tidak akan pernah selesai kecuali ada rekonsiliasi dari negara. Ada keinginan negara untuk mengakui bahwa dia dihilangkan oleh negara. Ada keinginan negara untuk mengakui bahwa adanya pembantaian dilakukan oleh negara dan sebagainya. Dan itu tidak akan pernah selesai kecuali negara yang memberhentikannya. Artinya kasus itu akan selesai atau kasus itu akan ditutup ketika negara ingin menutupnya dengan bentuk pengakuan-pengakuan yang saya sebutkan tadi. Kita sama-sama tahu rezim Soeharto itu berdiri selama 32 tahun, dan selama 32 tahun dia memimpin dengan tangan besi. Dia memimpin dengan rezim militeristik, sehingga presi dan sebagainya itu adalah suatu keniscayaan pada zaman itu. Nah,
Istirahatlah kata-kata ini kalau kita baca secara keseluruhan, kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa puisi ini sebenarnya mengistirahatkan perjuangannya. Lihat di larik-larik akhir puisi itu, dia dijelaskan bahwa perjuangan itu kan jauh lebih besar. Jadi karena ini saking tidak bisanya dilawan rezim saat itu, maka kata-kata pun harus diistirahatkan. Akhirnya kita sama-sama tahu di tahun 98, di usia Soeharto yang ke-77, dia tidak bisa melanjutkan periodenya yang ke-7 dan turun di tahun-tahun tersebut. Nah, itulah makna yang kita bisa tarik. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak membaca secara keseluruhan puisi tersebut, karena tidak bisa kita menilai puisi dari judulnya saja. Saya ingin menutupnya dengan beberapa hal. Yang pertama, umur seseorang tidak ada yang tahu. Barangkali setelah pulang kita telah tiada. Tapi ada satu hal yang membuat kita tetap dikenang dan tetap abadi. Apa itu? Adalah menulis. Tuliskanlah segala hal yang Anda rasakan, segala hal yang membuat Anda terheran-heran, segala hal yang kemudian Anda tidak bisa ubah, termasuk barangkali dalam diri Anda. Kendati pun dia akan menjadi catatan harian, dia akan menjadi satu hal yang sangat abadi. Dan itu paling tidak akan membuktikan bahwa kita pernah eksis di dalam dunia ini. Saya pikir itu. Mohon maaf kalau terlalu banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus yang meriah buat Kak Sapri sebagai narasumber pada malam hari ini.